Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khadijah Al-Hasni dari BAN SM Provinsi Sulawesi Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang salah satu komponen dalam IASP 2020. Kita tahu bersama bahwa aspek-aspek yang ada dalam IASP 2020 yaitu komponen, subkomponen, indikator, pernyataan, capaian kinerja, pembuktian kinerja, dan rangkuman hasil penilaian. Kalau tentang komponen ISP, itu terdiri dari mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Untuk saat ini, saya akan memaparkan tentang komponen mutu lulusan. Kita tahu bersama, untuk satuan pendidikan yang akan dinilai dalam mutu lulusan dari satuan pendidikan itu adalah mutu lulusan yang terdiri dari 3 subkomponen. 3 subkomponen itu adalah karakter siswa, kompetensi siswa, dan kepuasan pemangku kepentingan. Untuk karakter siswa, Bapak Ibu, itu terdiri dari indikator. Yang pertama adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin dari berbagai situasi. Jadi, perilaku disiplin ini ditunjukkan oleh siswa dalam kehadiran di sekolah, kehadiran di kelas, kedisiplinan dalam mengikuti ekstrakurikuler, kedisiplinan dalam berpakaian, olahraga, berpakaian praktek, bagaimana kepatuhan ketika berada di laboratorium, di tempat ibadah, dan tempat-tempat lain. Yang pertama adalah butir indikator kedisiplinan. Lalu untuk subkomponen yang kedua adalah indikator siswa memperlihatkan sikap religius dalam aktivitas di sekolah atau di madrasah. Bapak Ibu, perilaku religius itu ditunjukkan oleh siswa dalam kepatuhan menjalankan ajaran agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh siswa. Terwujudnya kebiasaan-kebiasaan sehari-hari dalam praktek melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan peserta didik. Selanjutnya, karakter siswa yang ketiga adalah siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas di sekolah atau di madrasah. Tangguh yang dimaksud di sini adalah siswa kuat pendirian, tidak mudah dikalahkan, dan selalu bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diberikan. Perilaku tangguh ini juga dapat dilihat pada peserta didik, di mana peserta didik dalam melaksanakan tugas selalu tepat waktu, dalam menjalankan tugas ia bertanggung jawab, dia tidak mudah patah semangat, dan bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diberikan. Untuk subkomponen indikator yang keempat, yaitu siswa terbebas dari perundungan di sekolah atau di madrasah. Perundungan yang dimaksud di sini bukan hanya perundungan yang bersifat fisik seperti mendorong, memukul, menendang, menjabak atau merusak barang, tetapi perundungan juga bisa berbentuk kekerasan verbal, mengolok-ngolok, mengucilkan, menebarkan gosip, mengancam. Itu juga termasuk dalam perundungan. Jadi tidak ada lagi praktek perundungan baik secara fisik maupun verbal yang terjadi di sekolah atau madrasah. Lalu untuk berikutnya kita masuk pada subkomponen berikutnya yaitu kompetensi siswa. Nah, di kompetensi siswa ini ada 6 indikator yang mengarah pada kemampuan siswa abad 21, yaitu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan dan berkreasi dalam pengembangan minat dan bakat. Lalu yang terakhir untuk kompetensi siswa adalah siswa menunjukkan prestasi belajar. Ada satu lagi subkomponen mutu lulusan yaitu kepuasan pemangku kepentingan. Jadi indikatornya adalah pemangku kepentingan puas dengan mutu lulusan atau sekolah atau madrasah. Ada butir kekhususan untuk kompetensi lulusan, yaitu ada di SMK dan di SLB. Di SMK, di subkomponen kompetensi siswa dan subkomponen kepuasan pemangku kepentingan.
Pada subkomponen kompetensi siswa untuk SMK, yaitu lulusan terakhir SMK, mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan kompetensi keahliannya. Jadi, sertifikat kompetensi ini baik dikeluarkan oleh dunia industri maupun oleh BNSP. Biasanya sebelum mengakhiri pendidikannya, siswa SMK mengikuti apa yang disebut dengan uji kompetensi keahlian atau uji sertifikasi keahlian. Lalu untuk SMK butir kekhususan yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Jadi, lulusan SMK bekerja atau berwirausaha. Untuk SLB, butir kekhususan adalah siswa menunjukkan kemampuan kebutuhan khusus sesuai dengan kekhususannya. Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana menilai berdasarkan level dan capaian kinerja untuk setiap butir indikator. Misalnya, kita akan melakukan penilaian terhadap indikator siswa yang menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Untuk level 4, siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya. Jadi, membudaya adalah kata kunci untuk bisa mendapatkan level 4 berdasarkan capaian kinerja. Membudaya berdasarkan tata tertib sekolah dan madrasah mendapatkan pengakuan dan prestasi kedisiplinan. Perilaku disiplin ditunjukkan oleh siswa baik kehadiran di sekolah, kedisiplinan di kelas, kedisiplinan untuk ekstrakurikuler, kedisiplinan dalam berpakaian, baik seragam olahraga, seragam sekolah, berpakaian praktek, kepatuhan tata tertib di laboratorium, di kelas, di tempat ibadah, di lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, jika sudah membudaya, maka akan mendapatkan level 4. Nah, level 3 tidak ada kata membudaya, hanya menyebutkan siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah dan mendapatkan pengakuan atas prestasi disiplin. Level 2 hanya menyebutkan terbatas di sekolah dan pada level 1 hanya menyebutkan terbatas di kelas. Terima kasih Bapak Ibu, demikian penjelasan kami terhadap komponen mutu lulusan pada ISP 2020. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.